Video kali ini akan membahas pemetaan aset sekolah secara kolaborasi modul 3.2 Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Rita Kusumaningsih, calon guru penggerak Angkatan 7, SMA 1 Kesesi Kabupaten Pekalongan. Aset yang dimiliki SMA Negeri 1 Kesesi terdapat 7 macam aset, yaitu 1. Modal manusia. Modal manusia dalam bahasa Inggris human capital adalah segala sifat yang tersedia di dalam manusia, mencakup kebiasaan, pengetahuan, atribut sosial, dan kepribadian, termasuk kreativitas, yang diwujudkan dalam kemampuan melakukan kerja sehingga menghasilkan nilai ekonomi. Modal manusia apa sajakah yang terdapat pada SMA Negeri 1 Kesesi? Mari kita simak tayangan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Supriyanto, Kepala SMA Negeri 1 Kesesi. Pada kali ini kami akan menyampaikan informasi tentang SDM, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan di SMA 1 Kesesi guna mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka. Perlu kami informasikan bahwa jumlah tenaga guru, tenaga pendidik adalah 51. Karena berbagai permasalahan, maka yang ada sekarang tinggal 45. Mutasi guru terjadi karena faktor kurikulum, juga karena memang berkaitan dengan lokasi mengajar yang terlalu jauh, sehingga terjadi perubahan. Sehingga pada kali ini jumlah tenaga pendidik di SMA 1 Kesesi adalah sekitar 45. Adapun yang S1 itu sudah 5 orang, kemudian yang lainnya adalah S2 5 orang, lainnya S1, kemudian yang bersertifikasi sudah mencapai 27 orang lebih. Harapan kami memang kami siap untuk mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka dengan jumlah guru penggerak yang sudah lolos adalah 1, yang masih dalam proses adalah 4 atau 5 orang guru, sedangkan guru pendamping adalah 1. Sehingga kalau di total kemampuan kami untuk melaksanakan kurikulum merdeka itu sangatlah layak dan mampu. Prestasi sekolah yang cukup membanggakan adalah pernah menjadi sekolah mendapatkan penghargaan dari Sameo berupa karya ilmiah tingkat internasional waktu itu, dan sangat luar biasa terjadi di masa pandemik. Kemudian kegiatan yang lain yang menghasilkan prestasi adalah pada Popda maupun FLS 22N, dan kami biasanya bidang seni maupun atletik selalu menjadi idola kami. Kemudian untuk tenaga kependidikan atau tenaga tata usaha sebanyak 15 orang, 5 PNS, 10 adalah pengabdian. Nah, untuk itu kami berharap dengan adanya dukungan dari tenaga non-guru sangat baik untuk melayani siswa yang kurang lebih sebanyak 857 siswa. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan tentang SDM, aset sekolah yang siap untuk menyongsong pelaksanaan kurikulum merdeka di SMA 1 Kesesi. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku wakil ketuaan nama Rohma Kurni Agung, sekaligus sebagai pengajar mata pelajaran PJOK di SMA Negeri 1 Kesesi. Aset modal sekolah dalam bidang kesiswaan meliputi fisik dan SDM. Antara lain untuk SDM yang pertama adalah seluruh siswa SMA Negeri 1 Kesesi, terutama para anak-anak pengurus OSIS, pramuka, PKS, dan PMR. Yang kedua, siswa-siswi berprestasi baik dalam bidang mata pelajaran, olahraga, dan seni. Yang ketiga adalah pembina OSIS dan pembina ekstrakurikuler. 2. Modal fisik. Modal fisik diantaranya 1. Bentuk rumah, 2. Fasilitas umum, 3. Ketersediaan pasar, 4.
sarana informasi. Modal fisik apa saja yang dimiliki SMA Negeri 1 Kesesi? Mari kita simak tayangan berikut. Untuk fisik di SMA Negeri 1 Kesesi memiliki yang pertama adalah lapangan olahraga, yang kedua peralatan olahraga, yang ketiga adalah ruang OSIS, ruang pramuka, PMR, PKS, dan UKS. Yang keempat adalah GOR. Di mana semua fasilitas tersebut tadi dapat dimanfaatkan semuanya untuk mendukung pembelajaran dan sekaligus untuk membina prestasi di bidang akademik maupun non-akademik bagi SMA Negeri 1 Kesesi. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setio Hartoko, pembina Karawitan. Alhamdulillah SMA Negeri 1 Kesesi memiliki satu set peralatan gamelan pelok yang di situ bisa digunakan untuk siswa sebagai sarana pembelajaran di kelas ataupun bisa digunakan untuk ekstra siswa sehingga mereka bisa mengetahui bagaimana cara untuk memainkan dan di situ mengetahui berbagai macam peralatan gamelan. Selain itu, dari peralatan gamelan kemarin sudah digunakan oleh siswa untuk menampilkan dalam acara wisuda kelas 12 yang digelar di SMA Negeri 1 Kesesi. Modal fisik lain yang mendukung antara lain gazebo, taman sekolah, mading sekolah, dan mading kelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayat Rustiadi, Ketua Tim Adiata SMA Negeri 1 Kesesi, menyampaikan bahwa untuk aset-aset Adiata di SMA Kesesi banyak sekali, diantaranya adalah taman-taman di sekitar sekolahan, kemudian greenhouse, kemudian juga ada kebun binatang mini, ada burung dara, ada burung jalak, ada perkutut dan lain-lain. Kemudian juga ada kolam ikan juga ada yang cukup luas, terletak di belakang sekolahan. Kemudian juga satu lagi ada greenhouse. Dan mungkin banyak lagi yang belum saya sebutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Budiono. Saya adalah petugas perpustakaan di SMA 1 Kesesi. Buku pelajaran, buku referensi, dan buku umum. Fasilitas yang dimiliki di sini adalah rak buku, terus pojok baca, terus adalah akses internet, merupakan wifi juga termasuk fasilitas di sini. Perkenalkan, nama saya Hasan Aminuddin. Saya sebagai tim IT di SMA Negeri 1 Kesesi Kabupaten Pekalongan. Modal aset berupa fisik yang dimiliki SMA Negeri 1 Kesesi adalah salah satunya lab komputer dengan jumlah perangkat komputer yaitu 72 dan jaringan internet dengan menggunakan IndiHome dan Desnet yang dapat diakses bebas oleh seluruh warga sekolah. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Musaki SAG selaku guru SMA 1 Kesesi, guru PAI. Ada yang perlu perhatikan adalah ada 3 guru di SMA 1 Kesesi. Yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Tohirin MPTI, yang kedua adalah Pak Muhammad Warohim, dan yang ketiga adalah saya sendiri.
Nah, di sini saya akan menjelaskan kaitannya dengan inventaris yang ada di SMA PGRI untuk pembelajaran PAI. Yang pertama adalah kami punya 2 musola, ada musola depan dan belakang. Nah, yang di sini saya jelaskan adalah yang musola belakang. Nah, musola belakang di sini untuk pembelajaran PAI-nya kita punya inventaris banyak sekali. Di antaranya adalah untuk pembelajaran PAI manasik haji di sini ada namanya kain ihram, ada juga ini namanya sapu tangan wanita, ini untuk proses pembelajaran haji. Terus yang di sini juga ada untuk mendukung fasilitas adalah yang untuk manasik haji, penyelenggaraan manasik haji yaitu bagian sa'i. Terus juga ada pembelajaran yang lain adalah penyelenggaraan jenazah, ada makam-makam, ada juga keranda maupun yang lain. Terus di samping itu juga kita memfungsikan musola ini dengan kegiatan ekstrakurikuler yaitu rebana, rohis maupun yang lain. Nah, di sini kami menyimpan inventaris ini berupa alat rebana lengkap. Kami simpan di sini semuanya dari mulai sound system maupun yang lain, dan masih banyak lagi yang belum kami sebut satu persatu. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modal fisik selanjutnya adalah ruang meeting. Terdapat 2 buah yaitu ruang meeting 1 dan 2. Modal fisik yang lain adalah lapangan lompat jauh, koperasi sekolah dan LCD di tiap kelas. Modal sosial yaitu sebuah kesatuan, nilai dan norma yang mengatur hubungan satu sama lainnya. Modal sosial apakah yang terdapat pada SMA Negeri 1 Kesesi? Mari kita simak tayangan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Bapak Jayadi. Kemudian pekerjaan saya sebagai guru di SMA Negeri 1 Kesesi, dan tambahan tugasnya adalah sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas atau Hubungan Masyarakat. Hal-hal yang berkaitan dengan hubungan masyarakat diantaranya adalah bagaimana kita bisa menyatukan antara komite sekolah dengan sekolah kita yang bertujuan untuk bagaimana bisa membangun kesinambungan daripada pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Modal politik sebagai salah satu aset sekolah dapat digunakan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Modal politik apa sajakah yang terdapat pada SMA 1 Kesesi? Mari kita simak tayangan berikut. Kemudian yang kedua, kami juga bekerja sama dengan instansi yang lain, misalnya puskesmas, kemudian rumah sakit, kemudian kepolisian di sekitar kita, yaitu ada Polsek Kesesi, kemudian juga ada Koramil yang ada di Kesesi. Yang mana tujuannya adalah bagaimana agar ketika ada penyuluhan-penyuluhan tentang bagaimana untuk sadar berlalu lintas ataupun tentang kenakalan remaja, itu kami dapat dengan mudah untuk menggandeng di kepolisian di tingkat polsek. Kemudian apabila ada anak-anak yang sakit ataupun ada anak-anak yang perlu perawatan, maka kami juga akan menggandeng dengan instansi puskesmas ataupun rumah sakit yang ada di sekitar SMA Negeri 1 Kesesi. Kemudian kami juga menggandeng dengan perusahaan-perusahaan sekitar, yaitu bagaimana agar lulusan anak-anak SMA yang tidak mampu untuk melanjutkan itu bisa bekerja di sekitaran. Misalnya ada sebuah perusahaan garmen kemudian membutuhkan tenaga kerja, maka anak-anak lulusan SMA Negeri 1 Kesesi bisa kami salurkan di situ. Itulah pentingnya kehumasan di SMA Negeri 1 Kesesi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
modal lingkungan alam yang terdapat di SMA 1 Kesesi yaitu lingkungan hijau dengan banyak taman bunga dan kebun sehingga nyaman digunakan untuk belajar siswa. Modal agama dan budaya. Sebagian besar siswa dan tenaga pendidik beragama Islam dan komunitas rebana yang menjadi ciri khas Kesesi. Modal finansial SMA 1 Kesesi berasal dari BOS yang digunakan untuk pembiayaan operasional sekolah. Selanjutnya mari kita simak diskusi pengelolaan aset sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Kesesi, yang kami hormati Bapak-Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Ibu Kasubat dan juga Bapak Tenaga Administrasi Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu rekan teman sejawat, tidak pula juga yang kami hormati Bapak Wali Murid dan juga perwakilan tokoh masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Terima kasih kami sampaikan atas kehadiran atau undangan dari kami dalam acara diskusi kolaboratif bersama stakeholder sekolah perihal aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Perkenankan saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua penyampaian maksud dan tujuan diskusi pada siang hari ini, kemudian sambutan Bapak Kepala Sekolah, selanjutnya yaitu pemaparan materi pemantik, dan selanjutnya lagi diskusi pemetaan aset dan juga diskusi mengaitkan program sekolah, dan yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu semua, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kehadiran panjenengan dengan bacaan basmalah, diskusi pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Kemudian acara yang kedua yaitu penyampaian maksud dan tujuan diskusi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Oh ya, sebelumnya perkenalkan kami itu CGP Angkatan 7 Kabupaten Pekalongan ya. Saya Sutarto Sabto Prasetyo dan juga rekan kami yaitu Ibu Azizyah Aryani serta Ibu Rita Kusumaningsih. Baik Bapak Ibu semua, tujuan kami mengundang Bapak Ibu adalah kami calon guru penggerak ya, mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah, yaitu seluruh stakeholder, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakasek, kemudian dari tenaga literasi sekolah, siswa, dan juga tidak luput wali murid dan tokoh masyarakat ya, tentang aset atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Tujuannya adalah agar semua warga sekolah dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkan untuk peningkatan
kualitas pendidikan. Ya. Pendidikan tentunya yang berpihak pada murid ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian hasil dan proses pemetaan secara kolaboratif itu tadi itu bisa dijadikan sebagai rekomendasi untuk membuat program-program yang berdampak positif bagi siswa. Itu Bapak Ibu tujuan kami mengundang panjenengan, salah satunya adalah sebagai tugas kami calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pekalongan sekaligus berdiskusi bersama-sama dalam rangka apa sih aset yang kita miliki, apa saja, kemudian seberapa jauh pemanfaatan aset yang kita miliki itu untuk melakukan pembelajaran atau melaksanakan program yang berdampak positif kepada murid. Itu Bapak Ibu maksud dan tujuan kami, sehingga pada siang hari ini kami mengundang panjenengan semua. Acara selanjutnya adalah sambutan Bapak Kepala Sekolah kepada beliau Pak Eko, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini di saat udara yang cukup terik, kita dipertemukan di ruang meeting dalam upaya untuk mendengarkan, mendiskusikan bersama-sama tentang hasil pemetaan aset satu kesesi oleh para guru CGP Kupeng, guru penggerak namanya ke Kupeng mawon, guru penggerak. Aset sekolah ini sangat luar biasa sekali. Kalau dulu waktu tahun 94 itu saya masih teringat kurmu perkemu, kurikulum, murid, kemudian perlengkapan, kemudian ada keuangan, artinya sampai yang terakhir adalah bagaimana tentang pendayagunaan aset sekolah. Nah, sekarang di sini kita banyak aset yang harus kita berdayakan semuanya tanpa terkecuali. Nah, alhamdulillah, walaupun kita sudah melaksanakan, namun kita semuanya diingatkan kembali oleh Pak Sabto CS untuk bagaimana memetakan ini. Yang jelas sekali ini adalah ada 7 hal yang memang perlu kita perhatikan, yaitu yang berkaitan dengan sarana sumber daya manusia ini sangat penting sekali. Tanpa SDM ini saya kira tidak akan mungkin, karena ini adalah otaknya. Asetnya ada, gedungnya ada, tapi orang gurunya tidak mungkin terlaksana. Kemudian ada gurunya tapi tidak ada muridnya, maka ada guru, ada murid. Kemudian ada sosial, ada religi, ada politik, punya kompleks sekali dalam sekolah. Nah, untuk itu sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, kita yang masuk dalam ranah pendidikan ini juga termasuk ada wakil siswa yaitu OSIS ya. Luar biasa ada wakil wali murid. Ini kita diungkapkan karena sampai dengan tahun ini berarti CGP itu harus cepat bergas, kalau 2024 nanti beda menteri, beda aturan, maka bedalah regulasinya. Kalau teman-teman CGP luar biasa, tiketnya luar biasa, ada bisa tiket langsung pengawas, uji kompetensi pengawas. Yang sudah terjadi adalah Samiro Deso kemarin masuk dalam daftar uji kompetensi pengawas, Surabaya. Nah, kemudian yang berikutnya ini kalau dari CGP rampung sebelum 2024 pengangkatan menjadi kepala sekolah. Mungkin nanti Purita di Betung, Pak Sabto itu nanti di Nusawu, kemudian Bu Aziza nanti mungkin di daerah Pantura mendekati Jepara, Karimun Jawa mungkin gitu. Lah siapa tahu? Karena itu hidup itu pilihan. CGP juga pilihan. Ini karena dalam rangka tadi bagaimana pemanfaatan aset. Nah, aset manusia ini harus selalu berkembang, tidak mungkin statis. Yang tadi S1 menjadi S2, S3. Ini juga suatu aset yang sangat menentukan sekali terhadap keberhasilan pendidikan. Sehingga perlu peningkatan kualitas. Nah, untuk itu saya sangat terima kasih pada wakil-wakil OSIS
Tegar CS. Nah, ini perlu kita perhatikan bersama-sama karena tidak mungkin sebuah sekolah itu dengan dinamika yang cukup cukup dinamis, berarti perlu adanya perubahan-perubahan. Jika sekolah perlu mensikapi perubahan, baik perubahan geografis, perubahan politik, perubahan regulasi perlu mengikuti. Nah, untuk itu segala saya terima kasih pada teman-teman. Berarti Kupang itu penggerak jadinya nyambung. Dan terima kasih pada Pak Santos CS yang telah berkenan untuk menguri-nguri aset SMA Kesesi. Sekian saya kira dari saya sebagai pengantar untuk diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yaitu Pak Eko ya, yang telah memberi semangat pada kita semua dan juga mengajak kepada kita semua untuk memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, untuk materi yang keempat adalah materi pemantik yang akan disampaikan oleh Bu Rita. Dalam hal ini intinya adalah pentingnya pemetaan aset dan penyusunan program berbasis aset. Kepada beliau Ibu Rita kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kesesi, kemudian kepada perwakilan orang tua siswa yang telah berkenan hadir pada hari ini, kemudian kepada Ibu KTU, Ibu Sri Lestari yang juga berkenan hadir pada hari ini, kepada Bapak Guru yang telah memenuhi undangan kami CGP, kemudian juga perwakilan siswa yang telah hadir di hari ini. Sebelumnya Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah kita bahwa kita di hari ini akan melaksanakan diskusi yang sebelumnya. Di sini saya akan memberikan sedikit pengantar ya. Apa itu aset sekolah dan bagaimana bentuknya, bagaimana contohnya. Dan kemudian setelah kita mengetahui materi yang akan saya sampaikan, barulah kita nanti berdiskusi. Monggo nanti di waktu berdiskusi bisa saling mengajukan pendapatnya, pemikirannya untuk kemajuan SMA Negeri 1 Kesesi. Nah, sebelum saya memaparkan materi di hari ini, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu Bapak Ibu bahwa salah satu visi SMA Negeri 1 Kesesi ini adalah menggalakkan program literasi siswa. Ngaten nggih Pak nggih? Ya, betul sekali. Dan adakah hubungannya literasi siswa itu dengan aset sekolah? Tentu saja ada. Makanya bagaimana cara kita menyusun program itu, apakah benar bahwa visi yang dibentuk oleh sekolah itu yaitu literasi, menggalakkan literasi siswa itu sudah sesuai, sudah mencakupi, sudah merangkul semua aset yang ada di SMA 1 Kesesi ini atau belum? Nah, nanti pada session kedua silahkan Bapak Ibu, terutama mungkin orang tua murid berkenan untuk memberikan sumbangsi ide dan pemikirannya supaya ada prakarsa perubahan yang baru dari yang telah kita laksanakan kemarin. Mungkin ada hal-hal yang baru, maksudnya seperti itu. Yang kemarin saya akan ulas sedikit ya, berkenaan dengan aset sekolah karena tadi disinggung oleh Bapak Kepala Sekolah. Misalnya program literasi sekolah. Nah, aset yang dibutuhkan dalam program literasi itu sepanjang ini, mungkin siswa hanya membaca buku-buku bacaan saja. Begitu ya, para murid ya. Ini kan perwakilan murid ada ya. Nah, sepanjang ini saya ingin mendengar sedikit. Betulkah waktu Anda melaksanakan literasi di kelas itu hanya membaca buku atau bagaimana? Baca novel. Novelnya dari buku literatur atau bagaimana? Digital. Digital. Berarti lewat Google ya? Lewat aplikasi. Iya, lewat aplikasi juga. Maksudnya lewat dunia maya internet gitu ya. Yang pertama berarti ada yang lewat literatur juga, novel-novel di perpustakaan. Yang kedua lewat internet ya. Google kan banyak, aplikasi kan banyak ya. Nah itu. Kenapa kok kita harus mengetahui itu semua? Nah, karena ini merupakan kekuatan kita. Aset itu adalah kekuatan kita. Coba kita lihat slide yang selanjutnya ya. Nah, di sini ada beberapa hal ya.
Sebelumnya kita pertama menyusun visi sekolah. Kadang-kadang tidak terpikirkan oleh kita bahwa program visi misi sekolah itu seharusnya berdasarkan aset yang dimiliki oleh sekolah. Nah, aset itu sendiri sebetulnya bukan hanya di sekolah ini saja, tetapi di luar sekolah pun bisa menjadi aset, dan itulah sumber kekuatan kita. Misalnya tadi, anak-anak dalam melaksanakan visi sekolah tadi yang menggalakkan literasi siswa, seperti itu ya. Sepanjang ini kan masih berkutat pada baca novel di perpustakaan, kemudian akses internet, misalnya atau juga aplikasi novel kan banyak sekali ya, betul ya. Hanya itu saja kan, belum terpikirkan untuk melangkah dari luar sekolah kan. Nah, itu sebetulnya yang terlewatkan. Nah, sekarang alhamdulillah melalui pendidikan guru penggerak yang telah kami dapatkan, wawasan kami bertambah luas dan kami sekarang mengetahui. Makanya sekarang kami menyalurkan apa yang sudah kami ketahui supaya kita dapat bersatu bersama-sama mengkoordinasikan bagaimana prakarsa perubahan yang baru dalam mendukung visi sekolah nantinya. Karena ini kan menjelang peralihan juga, otomatis visinya juga nanti kan rancang lagi gitu ya. Kita harus menengok ke sana. Ada beberapa kelemahan dan kelebihan tentunya ya yang telah berlalu dalam melihat aset gitu ya. Kalau kita dahulu merancang program itu biasanya diprakarsai oleh satu kelompok saja Pak Bu. Kira-kira betul atau tidak? Misalnya saya punya program ini harus dilakukan, kira-kira betul atau tidak? Iya ya, betul ya. Betul sekali. Nah, sekarang dalam menyusun program itu, tidakkah kita melihat aset yang ada? Misalnya begini, OSIS akan mengadakan besok kegiatan 17-an misalnya. Gitu ya. Tidakkah misalnya dalam merancang program 17-an, kegiatan 17-an itu melihat aset yang ada di sini? Makanya sekarang orientasinya berubah. Yang dahulu adalah kemauan, istilahnya kemauan atau program yang dirancang oleh satu kelompok saja, sekarang harus berorientasi pada aset yang dimiliki. Ingat bahwa aset itu sendiri bukan hanya ada di SMA ini, yang di luar, yang di sekitar sekolah pun merupakan aset. Makanya di hari ini kita diskusi, kita berkumpul di sini dengan tujuan dan visi yang sama, yaitu pengelolaan aset itu sendiri. Dan selanjutnya Bapak Ibu, untuk merancang program tadi, ya untuk yang lalu-lalu, pasti kita orientasinya ingin, supaya ada masalah nih, kita menyusun program biar diselesaikan, seperti itu kan. Kita, OSIS punya kerja nih, punya target kerja, besok 17-an harus dilaksanakan, istilahnya seperti itu. Berarti ada masalah dulu baru merancang program, istilahnya seperti itu. Kalau sekarang hendaknya tidak. Kita punya aset, kita punya prakarsa perubahan apa, ide baru apa maksudnya, baru kita menyusun dan direncanakan. Tapi ingat berorientasi pada aset yang dimiliki, itulah kekuatan kita. Seperti itu nggih. Dan yang untuk selanjutnya bisa dilihat di depan sana, bahwa untuk yang lalu pengelolaan program itu untuk menyelesaikan suatu masalah. Kita mempunyai ide ini gitu ya, harus seperti ini. Jadinya udah ada rancangan yang memang harus dilaksanakan dari kemauan gitu. Kalau aset tidak. Kita mempunyai cita-cita impian di masa depan itu seperti ini, tetapi untuk kemajuan maksudnya itu. Nah, mimpi itulah yang harus kita kelola. Mimpi. Orang kalau bermimpi kan inginnya yang indah-indah, yang baik-baik, yang maju, yang keren. Enggak mungkin aku ingin mimpi buruk enggak mungkin. Ya kan? Mimpinya bayangannya besok program saya kalau saya mengadakan program 17-an renang bersama apa orang yo misalnya kayak gitu. Prakarsa perubahan yang di otak itulah mimpi. It's dream. Nah, bagaimana kita melaksanakan dream itu berdasarkan aset itu tadi. Maksudnya itu, kalau yang lalu-lalu, besok ada 17-an tuh, ayo bikin program. Berkutatnya pada kemauan kelompok saja, tetapi tidak memandang aset-aset yang dimiliki. Maksudnya itu gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa
hal yang dapat dijadikan modal aset sebetulnya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah modal manusia. Sebelum acara di hari ini sebetulnya saya sudah melakukan wawancara terhadap beberapa orang di warga sekolah termasuk Bapak Kepala Sekolah kita ya. Apakah modal manusia, siapakah saja yang menjadi target modal manusia di sekolah kita? Intern dulu itu siapa gitu ya. Nanti akan dipaparkan detail lagi oleh Bu Aziz Haryani. Karena aset manusia, karena kita pelaku, karena kita aktor utama, maka penting betul tadi apa yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah. Ketika Bapak Kepala Sekolah tahun lalu ingin mencetuskan program inklusi, kita tidak punya aset, Pak. Perlu Bapak Ibu wali murid ini mengetahui bahwa tahun yang kemarin Bapak Kepala Sekolah itu mencetuskan program inklusi Pak di SMA 1 Kesesi ini. Tetapi kita tidak punya modalnya. Tidak punya modalnya, aset di luar SMA ini tidak ada modal yang mendukung inklusi. Contohnya, tidak ada yang mendukung, belum ada yang mendukung anak-anak berkebutuhan khusus untuk sekolah. Akibatnya apa? Anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di sekitar SMA 1 Kesesi ini bingung mau sekolah di mana. Nah itu, melalui program itu ada beberapa guru yang disekolahkan oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengikuti pendidikan inklusi. Nah itulah salah satu terobosan baru dari Kepala Sekolah SMA 1 Kesesi ini, bagaimana menjawab tantangan ke depan, kebutuhan, dreamnya Pak Eko di sini sudah ada. Pak Eko bermimpi, andaikan saja anak berkebutuhan khusus yang ada di sekitar SMA 1 Kesesi ini bisa sekolah, maksudnya seperti itu. Bagaimana beliau mempersiapkan SDM? Nah itu. Lagi, setelah itu kita menjawab tantangan global. Tidak mungkin SDM itu berjalan di tempat. Makanya Bapak Kepala Sekolah tadi menyampaikan bahwa ada Bapak Ibu guru yang melanjutkan studi belajar dalam rangka itu tadi, mengembangkan sumber daya manusianya. Karena kita adalah aktor pelaku penting, kita bukan benda mati. Harus terus berkembang, harus terus belajar. Tidak belajar di sarjana, ada pelajaran di guru penggerak, banyak sekali manfaatnya. Tidak ada pelajaran di sekolah, ada pelajaran, tidak ada pelajaran formal, misalnya ada pelajaran informal, banyak sekali manfaatnya, maksudnya itu. Tidak usah bayar, kita bisa otodidak belajar sendiri, maksudnya itu kan banyak faktor agar kita mengembangkan diri dalam rangka mendukung pemikiran dan kemajuan SDM manusia ya, maksudnya sumber daya manusia tadi. Yang kedua adalah modal sosial, Bapak Ibu. Di sini contohnya, saya berterima kasih sekali ada Bapak Kepala Sekolah yang menjembatani kita semua agar Bapak Ibu wali murid ini hadir Pak di sini. Saya sangat berterima kasih sekali. Ini adalah modal sosial. Artinya apa? Artinya interaksi antara orang tua siswa ini, Pak Harto dan Pak Murid, dengan pihak sekolah berarti baik. Kita masih terjalin komunikasi yang baik. Itu termasuk aset sosial. Interaksi sosialnya bagaimana? Alhamdulillah baik, memenuhi undangan, begitu maksudnya. Demikian juga nanti, dalam rangka misalnya 17 Agustus, bagaimana interaksi anak-anak OSIS, maksud Dewan pengurus ya, pengurus OSIS gitu, pengurus OSIS dengan siswa yang lain, gitu. Agar kegiatan yang dilaksanakan itu berjalan dengan baik. Ini adalah modal sosial. Maka yang perlu dipupuk apa? Apakah manusianya? Apakah interaksinya? Karena tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipetakan ini satu khusus, ini satu enggak. Ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Aziz Haryani. Setelah itu adalah modal politik. Ini penting nih Bapak Ibu wali murid terutama ya, bahwa di bidang politik bukan berarti SMA 1 Kesesi jadi ajang promo jabatan kepala daerah, bukan, maksudnya bukan itu. Yang dimaksud politik bukan berarti bupatinya di sini promosi gitu, enggak. Maksudnya bukan itu jadi Bapak Ibu wali murid. Maksudnya apa? Sekolah mengadakan kerjasama dengan pihak luar dalam rangka pembelajaran kemajuan murid didik itu sendiri. Karena kita sekarang berorientasi kepada murid didik siswa, bukan kepada hanya semata-mata kepentingan pejabat
atau sekolah saja dalam tanda kutip, itu tidak. Misalnya kemarin P5 bekerja sama dengan departemen misalnya ya lingkungan hidup dalam rangka untuk bank sampah itu ya, pengelolaan sampah, itu termasuk politik juga. Ada yang menjembatani siapa Bapak Kepala Sekolah itu sendiri sebagai penanggung jawab. Tentunya Bapak Kepala Sekolah berkomunikasi dengan kepala dinas tersebut, begitu. Itulah yang dinamakan dengan modal politik. Jadi modal politik itu bukan Bapak Bupatinya di sini promosi jabatan, ada DPR, ada DPRD, tidak seperti itu yang dimaksud. Itu gambaran sedikit. Kemudian modal agama dan budaya. Nah, alhamdulillah kontur agama dan budaya di Kesesi ini Pak G kuat, alhamdulillahnya itu. Betul ya, kalau saya ada kesalahan nanti mohon dikoreksi, bahwa mayoritas di Kesesi ini Islam, gitu nggih Pak? Leres nggih? Dan budaya di sini banyak sekali saya mengamati itu Pak dalam minggu-minggu terakhir, dalam bulan-bulan terakhir banyak sekali dalam lokal Jakarta. Itu termasuk aset kita, budaya. Kita punya dalam lokal Pak grup-grup karawitan ya, leres ya. Kemudian di bidang agama ada Mbah Wali Gendon Tengri ya Pak. Itu yang tokoh masyarakat mengetahui, karena kita harus mengetahui informasi yang valid begitu. Tidak, saya dengarnya apa enggak. Ada tokoh masyarakat kita undang supaya beliau bisa memberikan informasi yang valid kepada kita. Maksudnya itu betul bahwa di Kesesi ini ada budayanya apa? Itu tadi bahwa Wali Gendon apa hubungannya dengan pembelajaran di sekolah. Nah itu yang nanti akan dijelaskan oleh Ibu Aziza Aryani. Apa hubungannya sih bahwa Wali Gendon hanya makam dengan pembelajaran siswa? Kita akan kupas di situ nanti. Apa hubungannya bahwa Wali Gendon dengan perkembangan Islam di Kesesi? Apa hubungannya? Apa hubungannya dalam pembelajaran siswa? Nanti kita akan bahas sama-sama. Bagaimanakah kekuatan aset itu benar-benar bisa menjadikan prakarsa perubahan dalam upaya kemajuan pembelajaran siswa. Maksudnya seperti itu. Yang selanjutnya Bapak Ibu, modal fisik. Nah alhamdulillah dari tahun ke tahun, dari ganti kepala sekolah ke kepala sekolah yang lain, mungkin Pak tokoh tokoh masyarakat mesti tahu karena beliau lama di Kesesi kan ya, otomatis bahwa perkembangan fisik secara fisik dahulu SMA 1 Kesesi ini begitu pesat. Secara fisik ya kan? Tadinya berapa kelas Pak? 4 kelas. Sekarang dari Kesesi sampai dengan Serinahan ya Pak. Sekarang sekolah kita ini sudah berkembang dari Kesesi sampai Serinahan. Kalau dulu cuma di depan saja. Nah itu secara fisik berarti kita sudah melakukan perubahan, melakukan perkembangan dalam upaya terus meningkatkan upaya perubahan dan perkembangan tadi. Dalam rangka apa? Sebetulnya melayani Pak kebutuhan masyarakat. Kan tidak mungkin kita kelas hanya 4 saja, sedangkan banyak sekali pemuda-pemuda generasi kita itu yang membutuhkan sekolah Pak. Makanya sekolah di sini terus mengupayakan bagaimana kebutuhan fisik itu tadi ya dalam rangka untuk menunjang proses pembelajaran siswa. Maksudnya itu ya Kang. Bukan berarti kalau Bapak Kepala Sekolah misalnya berkaitan dengan pembangunan, dia mesti ono-opo yang dibuat ternyata. Karena kita menjawab kebutuhan masyarakat itu tadi. Maksudnya itu. Kan sepanjang ini kita berpikiran, kok dijauhi duitnya ngopo. Sebetulnya bukan itu. Kita berorientasi, kita melihat bagaimana kebutuhan masyarakat. Apakah masyarakat semakin sedikit, apakah semakin banyak? Apakah siswa yang ingin bersekolah semakin sedikit di Kesesi ini, ataukah semakin banyak? Makanya kita harus berorientasi juga kepada pembangunan itu, sekolah itu sendiri. Nah, untuk fisik itu tadi, alhamdulillah selain dari bangunan sekolah, ya, itu ada akses internet, betul ya? Saya melihat kemarin survei dari depan itu dari Pos Satpam Pak, sampai dengan Serinahan, alhamdulillah wifi jalan. Nanti nggih, Pak Sabto harus jalan itu. Dulu ya enggak ada. Dulu mesti harus lari ke depan semua. Yo kalau misalnya cuaca buruk datut ya wajar. Tapi ya yang namanya pemasangan secara fisik maksudnya sudah terpenuhi semua. Itu alhamdulillah Pak. Nganten. Yang lain lagi kita banyak ruang-ruang seni sekarang Pak. Ada seni karawitan, ada UKS, ada ruang siswa, ruang kegiatan siswa itu ada OSIS, pramuka, apa lagi Mas?
PKS banyak sekali, PRJ, terus yang untuk olahraga juga punya orang sendiri ya, itu. Jadi alhamdulillah sudah tahap pengembangannya sudah cukup besar. Selain itu yang berkenaan dengan fisik, maaf ya Mbak Sisa yang melangkai. Kita punya taman, betul ya? Kalau nanti Bapak wali murid itu berkenan untuk keliling ke sesi, di sebelah kanan saya ini wonten gazebo Pak. Bukan digunakan untuk keindahan atau digunakan untuk senang-senang, itu sebetulnya tidak. Karena proses pembelajaran siswa itu tidak hanya di dalam kelas saja. Kita butuh refreshing nih. Kalau saya tanya mengadakan survei itu ya, seorang guru kan tidak boleh memaksakan hendaknya, ayo kita harus belajar di dalam kelas. Kan buatan kita menawarkan. Ini cuacanya sedap-sedap panas-panas, juk keringetnya iki mabul-mabul neng kene iki. Kamu lebih suka belajar di mana? Nah, kita tawarkan Pak. Oh, di gazebo boleh Bu. Nah, di taman itu boleh Bu? Boleh. Kalau yang di kelas belakang itu Pak, mangan saged pun pirsani nggih. Teng wingking niku wonten kolam niku. Sok lare-lare niku sambil lelegahan teng mriku sinambi sinau. Makanya kan mboten kelayat turu nggih. Alhamdulillah kelayat turu niku. Nah, itu sebetulnya dijadikan aset sekolah Pak. Untuk apa sebenarnya? Untuk pembelajaran. Tinggal pengelolaan prakarsa perubahan dari guru-guru SMA 1-nya ke sesi itu bisa memanfaatkan aset yang ada atau tidaknya lah itu. Maka di sini fungsinya kita berkumpul. Yang selanjutnya itu ada modal alam dan lingkungan. Lingkungan, terutama alhamdulillah lingkungan SMA 1 ke sesi ini jauh dari perkampungan. Itu alhamdulillahnya itu Pak. Jadi riuh gemuruhnya orang hajatan, kata nggih Pak. Coba kalau kita ke daerah mana itu ya, Wirodeso Pak. Saya ingat betul waktu MGMP di sana di Wirodeso, sebelahnya itu hajatan. Saya nggak bisa dengar suara teman saya itu ngomong ngopo, nah itu. Beruntungnya dalam ikut juga. Nah, alhamdulillah SMA 1 ke sesi ini jauh lah dari itu ya. Jadi kondusif saya kira seperti itu. Cuma kalau musim hujan ya suara bangkong karo suara ya musim panen. Iya, musim panen ya kita harap maklum. Tetapi secara kontrol lingkungan saya lihat di sini kondusif. Alam juga seperti itu, mendukung lah istilahnya untuk proses pembelajaran. Kalau panas ya kategori panasnya itu kalau dibandingkan Jakarta di sini ya masih mending adem ngono. Dibandingkan dengan wilayah kota Pekalongan di sini masih dingin. Kalau di sana ya silakan nanti dipirsani sendiri. Jadi ada keuntungan juga yang kita miliki dari modal lingkungan dan alam ini. Kemudian modal finansial, nah ini maaf ya Bapak Ibu wali murid, berkenaan dengan modal finansial memang seperti yang tadi Bapak Kepala Sekolah sudah haturkan bahwa sekolah kan tidak ada pungutan biaya apapun lers nggih Ibu KTU. Tidak boleh sama sekali. Namun ada namunnya, bila siswa mempunyai kegiatan sendiri seperti kemarin maaf kita wisuda itu Bapak. Jadi kalau ini kata saya rawan gitu ya datang gitu. Nah itu modal finansialnya dikelola oleh murid itu sendiri Pak, supaya bapak-bapak wali murid ini tahu bahwa program kegiatan wisuda dari awal sampai akhir berikut juga dengan pendanaan itu sendiri dikelola 100% oleh anak. Bapak ibu guru mau tuturi handayani mawon. Itu betapa hebatnya ini sudah ada program. Kalau sekolah yang lain mungkin kayak di sini alhamdulillah tidak Pak. Jadi murid harus nggih Mas Tegar ya. Mungkin itu anak kelas 12 sendiri itu yang punya program, mereka merancang anggaran, mereka menghubungi. Saya ingat betul sampai malam mereka Mas yang tanggung itu melobi-lobi Jadi Bapak Ibu guru namanya tuturi handayani, terus monitoring istilahnya itu penanggung jawab kegiatan tapi sepenuhnya itu dikelola oleh siswa. Nah ini membuktikan bahwa salah satu bentuk kemandirian proses pembelajaran siswa non akademik maksudnya itu merupakan modal aset sekolah. Apa? Murid. Oh ternyata murid kita itu bisa diberdayakan.
Dengan apa? Nah itu tadi, merancang kegiatan wisuda. Oh ternyata murid pun bisa dijadikan aset sekolah. Misalnya apa? Program OSIS 17 Agustus mengadakan apa? Ya, demikian tadi untuk pengelolaan aset sekolah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Mbok menawi wonten kletan-kletan atur kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Kula akhiri nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula wangsalaken saya kembalikan kepada Pak Kasat. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Rita yang telah menyampaikan atau memaparkan pentingnya pemanfaatan aset dalam penyusunan program berbasis aset. Bapak, Ibu, serta siswa-siswi yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu diskusi pemetaan aset yang akan dipaparkan oleh Ibu Afisa Haryani. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kesesi, Bapak Dr. Andes Haji Eko Supriyanto MPD, Bapak dari tokoh masyarakat dan wali murid, Ibu Kasubag TU, Bapak-bapak guru, tenaga administrasi sekolah, serta anak-anakku sekalian, perwakilan siswa dari OSIS, kemudian dari Pradana Putra dan Pradana Putri yang sangat saya banggakan. Berbeda dengan Bu Rita, kalau Bu Rita tadi menjelaskan secara gamblang tentang materi, jadi yang lebih aktif Bu Rita. Jadi Bu Rita ini pemantik, jadi Bapak Ibu kemudian anak-anakku sekalian sudah punya gambaran. Oh ternyata yang namanya aset sekolah itu seperti itu. Selama ini kan kita membayangkan yang namanya aset sekolah itu uang, aset itu bangunan, kan hanya itu. Tapi ternyata setelah dijelaskan oleh Bu Rita, ternyata aset itu ada banyak. Nah, maka bersama saya hanya memandu Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian untuk kita mengidentifikasi sebenarnya aset-aset apa saja sih yang kita miliki, dan mungkin aset-aset yang mungkin belum terbaca oleh kita sebelumnya gitu. Ada beberapa aset ya yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Kesesi. Ada yang tadi dijelaskan oleh Bu Rita, ada modal manusia, kemudian ada modal sosial, modal politik, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal agama dan budaya. Nah, maka yang akan kita identifikasi yang pertama adalah modal manusia. Sekali lagi, yang namanya modal manusia di SMA Negeri 1 Kesesi ini tidak hanya Bapak Ibu guru, okay? Modal manusia itu selain Bapak Ibu guru, itu murid juga modal. Jadi anak-anakku sekalian yang ada di sini jangan beranggapan bahwa yang namanya murid itu adalah objek pendidikan, gitu ya. Murid juga subjek, murid juga modal, bahkan modal utama pendidikan, modal utama sekolah itu murid. Tidak hanya murid, orang tua seperti Pak Urip gitu ya. Pak Urip juga merupakan salah satu modal aset sekolah, modal manusia. Tokoh masyarakat yang ada di lingkungan sini seperti Pak Harto misalnya, itu pun modal. Jadi banyak modal yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Kesesi. Tapi modalnya apa gitu? Kalau kita lihat selama ini kan mungkin kalau bahkan di dokumen kurikulum ya Bu, kalau misalnya tentang peluang, kemudian tentang kekuatan yang kita miliki dari segi PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan, kan yang disebutkan hanya kualifikasi kita punya berapa guru, gurunya kualifikasi pendidikannya apa saja gitu kan.
ada yang berjumlah yang S1 jumlahnya berapa orang, yang S2 jumlahnya berapa orang, tenaga administrasi sekolahnya jumlahnya ada berapa orang, kualifikasi pendidikannya apa saja, kan hanya sekedar itu. Pernahkah kita kemudian mengidentifikasi punya potensi apa saja sih, gitu ya, Bapak Ibu guru, punya potensi apa saja sih murid-murid kita, gitu ya. Ternyata punya potensi apa sih orang tua wali murid, gitu ya, punya potensi apa gitu. Terus kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar kita punya potensi apa yang kemudian bisa mendukung jalannya pembelajaran dan pendidikan yang berpihak pada murid di SMA Negeri 1 Kesesi. Nah, maka mari kita berdiskusi bersama, kita identifikasi bersama sebenarnya di modal manusia ini kita punya apa, gitu ya. Tidak hanya sekedar jumlahnya saja, tapi juga potensi yang kita miliki, gitu ya. Baik itu, oh ternyata Bu Lestari itu atau Kasubag TU kita punya potensi yang mungkin tidak dimiliki oleh Kasubag TU yang lain, misalnya. Kita punya guru, misalnya contoh salah satunya adalah kebetulan beliau karena berhalangan hadir, Bu Wiwi misalnya, contohnya. Salah satunya Bu Wiwi. Bu Wiwi itu adalah seorang guru yang kita tidak hanya melihat kualifikasinya karena beliau adalah guru yang sudah S2 misalnya, tidak hanya melihat itu, tapi ternyata beliau itu juga pernah menjadi instruktur nasional. Beliau juga ternyata pernah menjadi pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 5. Terus beliau sekarang sedang mendaftar atau mengikuti pelatihan sebagai fasilitator bagi calon guru penggerak juga, contohnya itu, gitu kan. Jadi banyak hal-hal yang belum kita petakan, belum kita raba, gitu ya. Sebenarnya apa sih potensi kita? Selama ini kita hanya ngomong jumlah siswa kita berapa, jumlah guru kita berapa, jumlah tenaga administrasi sekolah kita berapa, kan hanya itu. Kita belum sampai pada potensi-potensi yang dimiliki, gitu. Siswa kita punya potensi apa sih, gitu. Kan selama ini gini, selama ini kadang kita selalu menganggap bahwa wah SMA Kesesi kok nggak kayak SMA yang ada di kota ya, gitu ya. Oh mereka bisa juara ini yang bidang akademik. Nah, kekurangan itu jangan kemudian kita jadikan sebagai sebuah permasalahan. Kekurangan itu harusnya kita jadikan sebagai sebuah tantangan. Kenapa kita tidak meningkatkan atau menonjolkan SMA Negeri 1 Kesesi dari bidang yang lain yang kita punya potensi itu? Nah, potensi yang kita miliki apa? Mari kita identifikasi bersama-sama. Monggo Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, mungkin ada yang mau memberikan usul, saran, atau oh iya ternyata misalnya dari perwakilan guru, oh ya ternyata di beberapa guru ada yang punya potensi seperti ini, atau mungkin dari Pak Urip gitu ya, dari perwakilan wali murid, oh ternyata kita dari wali murid itu ada yang punya profesi seperti ini, atau ada yang punya kemampuan apa yang kemudian ternyata bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Karena perlu kita ketahui, perlu juga anak-anak ketahui yang namanya pembelajaran itu tidak hanya Bapak Ibu yang mengajar. Sekarang ada program juga bisa, program orang tua mengajar juga bisa. Jadi anak-anak bisa melihat potret suksesnya seseorang itu tidak hanya sekedar teori dari Bapak Ibu guru. Misalnya pelajaran ekonomi, akuntansi, yang namanya pekerjaan akuntan itu seperti ini, yang dikerjakan ini. Tapi kalau ternyata ada orang tua yang punya profesi sebagai akuntan, beliau bisa kita undang sebagai dalam program misalnya orang tua mengajar, gitu ya. Oh, dia hanya sharing tentang pengalamannya, pekerjaannya itu anak malah murid justru punya gambaran real, tidak hanya sekedar. Jadi ayo kita identifikasi bersama potensi apa saja sih yang kita miliki. Mungkin dari potensi guru gitu ya, dari potensi guru Pak Wahyu, kira-kira Bapak Ibu guru tuh ada yang punya potensi apa sih yang mungkin belum
kita kan hanya taunya cuma jumlah aja. Tapi apakah Pak Wahyu kemudian tahu potensi Bapak Ibu guru kita itu apa gitu? Mungkin Pak Wahyu bisa memberikan pendapatnya. Ada beberapa guru yang memiliki potensi yang tidak hanya di dalam bidang studinya saja, atau dia mengajar seperti Pak Agus Wiono itu mengajar fisika, tetapi beliau bisa kimia. Namun beliau bisa mengajarkan di dalam seni karawitan, seperti itu, dan masih banyak lagi yang lain, mungkin itu. Terima kasih Pak Wahyu. Itulah makanya kemudian kita bisa punya ya, selama ini kan sebelumnya kita nggak ada ekstrakurikuler karawitan kan, tapi setelah kemudian ternyata kita identifikasi, ternyata yang punya potensi karawitan itu tidak hanya guru bahasa Jawa saja gitu ya. Yang punya potensi karawitan ternyata tidak hanya Pak Wahyu dan Bu Rita saja, ternyata Pak Agus Wiono juga punya potensi lain selain beliau mengajar kimia, yang kemudian akhirnya bisa berkolaborasi dengan Pak Wahyu dan Bu Rita untuk membentuk yang namanya ekstrakurikuler karawitan. Kalau potensi-potensi untuk tenaga administrasi sekolah pripun Bu kira-kira? Mas Nuwun, mungkin kita bicaranya nggak pakai teori apa ya Bu, kita coba pakai pengalaman. Kalau di TU itu kan secara job deskripsi kan sudah jelas harus ini, si A harus ini. Kalau yang dimaksud potensi lain, mungkin itu banyaknya malah kita di life skill nih. banyak yang bisa, mungkin karena kepepet atau karena kepaksa itu banyak teman-teman kreatif, banyak yang wirausaha, mungkin malah itu bisa jadikan narasumber untuk anak-anak mencari ilmu tidak hanya secara teori tapi praktek di kehidupan itu. Seperti saya lihat teman-teman di TU ada yang di bidang peternakan, itu usaha mereka punya itu, kemudian yang punya keterampilan di IT mungkin bisa di semacam banner pembuatan keterampilan untuk yang digital seperti itu lewat medsos, lewat dunia maya, itu juga mengarahnya ke life skill. Karena untuk TU secara struktural job deskripsi memang sudah harus menguasai sesuai bidang jobnya itu. Misal kepegawaian berarti harus tahu aturan kepegawaian dan sebagainya, kesiswaan seperti itu. Untuk potensi, memang potensinya akhirnya bukan potensi sebagai tenaga usaha, tapi potensi secara kehidupannya, manusianya, berarti dia sebagai sebagai sumber daya manusia itu mungkin itu bisa bermanfaat untuk pengajaran ke anak-anak. Mungkin hanya itu. Terima kasih Bu Lestari. Iya, jadi bahkan kalau orang bilang kan gini, kalau misalnya tadi dijelaskan, kita itu jangan hanya melihat sebuah kekurangan itu jadi sebuah hambatan, jadi permasalahan, tapi kita buat jadi sebuah tantangan. Maka kalau orang bilang kan the power of kepepet gitu ya Bu ya. Makanya kemudian akhirnya teman-teman dari tenaga administrasi, teman-teman TU kemudian ketika mungkin kepepet, malah kemudian muncullah banyak potensi-potensi. Nah, ini juga bisa jadi pembelajaran para murid bahwa hidup itu kan tidak selalu berjalan mulus, gitu. Maka bagaimana sih cara mereka untuk bisa menghadapi tantangan dan lain sebagainya, ternyata itu pun bisa akan menjadi inspirasi ya, inspirasi murid-murid semuanya. Life skill-nya gitu. Terus kalau dari segi wali murid, segi orang tua murid, kira-kira potensinya pribun Pak? Wali murid dulu atau tolong Mas? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari wali murid
Saya ingin semua pendidikan yang ada di SMA 1 Kesesi, contohnya supaya murid-murid kami di SMA 1 Kesesi itu bisa menonjol ke kabupaten lain atau provinsi. Saya inginnya SMA 1 Kesesi bisa maju. Dan harapan dari wali murid kami. Terima kasih dari kami. Terima kasih ya. Jadi dari potensi bangsa ini yang sudah ada, ternyata wali murid pun punya harapan yang sangat besar agar kita itu tidak hanya sekolah, ya hanya sekedar sekolah, tapi setidaknya potensi-potensi yang ada dalam diri murid juga menonjol sampai mungkin ke provinsi, bahkan mungkin tingkat nasional nih Pak. Ya, kalau dari segi masyarakat sekitar sini potensinya berapa Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama dari masyarakat Kesesi, intinya yang pertama ya, kami sudah lama, artinya mengamati perkembangan untuk SMA 1 Kesesi, dan secara umum kami memang apresiasi. Jadi program-programnya itu sudah, ya artinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sini. Namun perlu ada penekanan-penekanan, barangkali yang sudah baik biar tambah baik, yang mungkin perlu diperbaiki ya agar diperbaiki dengan serius. Contoh untuk wilayah untuk wilayah Kesesi itu memang seperti tadi, asetnya itu segi agama juga dan budaya baik. Artinya agama itu mayoritas di sini ya Islam, Muslim, walaupun mohon maaf ya dengan aliran yang berbeda-beda. Langsung aja ada NU, ada Rifaiyah, ada Muhammadiyah. Namun itu tidak jadi masalah. Yang terpenting masih rukun, dan itu yang diyakini untuk masyarakat di sini. Kemudian hubungannya dengan aset dengan SMA Kesesi, artinya program di sini juga sudah ada hubungannya tuh. Contoh seperti kegiatan rohani Islam maupun kegiatan rebana, itu kan budaya seni, tapi itu sangat kental sekali dengan nuansa di lingkungan Kesesi itu. Nah ini dengan adanya seperti di SMA Kesesi, rebana itu dilatih dengan baik, akhirnya sampai bisa dipanggil di masyarakat, kadang sering tampil di masyarakat. Itu berarti kan suatu hal yang positif, bisa melatih, mendidik anak-anak di sini. Yang kedua terkait dengan budaya atau kearifan lokal yang lain seperti karawitan juga kami sangat mendukung sekali. Karena apa? Contoh seperti bulan ini itu kan berarti bulan Legenana, itu paling banyak itu kecamatan Kesesi, Ringgit, Wayang Kulit, itu satu kabupaten Pekalongan paling banyak di wilayah Kesesi. Nah ini adalah ada kolaborasi tuh antara, artinya ada hubungan antara di sekolah dengan di masyarakat. Lah kami selaku masyarakat juga ada sedikit masukan, barangkali nanti bisa diprogram di sini, tidak hanya karawitannya saja. Artinya apa? Maranggono atau sinden pun perlu digarap di sini. Seni suara Jawa. Nah itu caranya bagaimana? Bisa kolaborasi antara guru bahasa Jawa seperti Ibu Rita, kabarnya itu di masyarakat juga sudah pernah juara itu ya, nyanyi ya. Itu bisa dengan mengundang, mohon maaf ya, mungkin sinden-sinden itu banyak di sini. Iya, sinden itu ada ya, tingkatnya sampai RRI juga saya punya kenalan itu, Ibu Sinden Sunarni, rumahnya Pegiringan Alit. Itu pintar ya, itu bisa kolaborasi, diundang ke sini, bisa melatih di sini. Dan nanti masalah itu ya tergantung dari aset finansialnya bagaimana, tapi yang ini hanya masukan saja. Kemudian kearifan lokal yang lain tadi disinggung ya dari awal itu Mbah Gendon ya. Iya, Mbah Gendon pun itu juga sangat baik sekali itu. Mengapa? Walaupun mungkin itu kiai kampungan, bukan kiai tapi tokoh agama di kampung. Tapi kalau saya baca di profilnya di internet itu juga beliau itu juga pejuang juga. Iya,
Artinya dari segi agama dia pejuang juga, kemudian menyiarkan agama di wilayah Kesesi. Nah itu kalau digunakan untuk bahan mungkin pembelajaran anak-anak, mungkin bisa ke sana menemui tokoh-tokoh di sana tentang sejarahnya bagaimana, itu bisa menjadikan masukan ya. Oh ternyata Mbah Gendon itu juga sosok yang tidak hanya kewaliannya saja, tapi juga seorang yang juang patriotisme, membela negara dan sebagainya. Itu sangat positif untuk siswa-siswa SMA 1 Kesesi. Saya rasa sementara itu kami selaku bagian dari masyarakat sangat bangga sekali dengan adanya perkembangan SMA 1 Kesesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Urip. Ternyata Pak Urip itu sebagai tokoh masyarakat sangat luar biasa sekali. Bahkan kita, Pak Urip tadi tidak hanya mengidentifikasi di modal manusianya saja, bahkan sampai ke modal lingkungan alam, kemudian modal agama dan budaya juga sudah sampai teridentifikasi. Bahkan Pak Urip ketika kita mengidentifikasi modal-modal yang ada, Pak Urip pun akhirnya kemudian mencanangkan seolah-olah seperti prakarsa perubahan gitu ya. Oh iya, kita punya aset-aset seperti ini, kenapa tidak kita kembangkan? Kenapa yang dikembangkan cuma ekstra karawitan saja? Kenapa enggak sekalian sinden dan lain sebagainya? Kenapa kita tidak berkolaborasi dengan pihak yang lain? Kenapa kita tidak mengoptimalkan potensi yang ada? Jadi sangat luar biasa sekali, itu pun masukan buat kita. Sekalian ketika tadi disampaikan oleh Pak Urip bahwa ternyata lingkungan SMA Kesesi ini adalah lingkungan yang sangat agamis. Walau mayoritas Islam, walaupun ada berbagai macam organisasi kemasyarakatan yang ada, tapi itu tidak menjadi sebuah permasalahan. Nah, seperti yang kita ketahui, di sekolah kita kan juga sedang ada program pembangunan masjid ya Pak Sabto. Nah, mungkin itu juga bisa dikaitkan, bisa kita optimalkan ketika lingkungan kita agamis gitu ya. Kenapa kita tidak optimalkan untuk menyengkuyung bareng-bareng untuk program pembangunan masjid itu. Selanjutnya dari unsur siswa gitu ya. Dari unsur siswa kan kalau Bapak Ibu guru biasanya kalau lomba-lomba itu sampai bingung. Mau lomba ini kira-kira siapa gitu ya, kira-kira siapa sih yang mau ditunjuk dan lain sebagainya. Dan mungkin Bapak Ibu guru kalau mau mengikutkan siswa untuk lomba itu kan hanya sekedar dari atas, dari provinsi atau O2SN, FLS 2N misalnya. Enggak silakan. Misalnya FLS 2N itu kan dari atas sudah ada instruksi lombanya bidang ini saja. Tapi mungkin siswa punya, Bu ternyata teman-teman itu ada yang punya potensi ini tapi belum ada wadahnya, misalnya kayak gitu. Bahkan mungkin kalau tentang modal politik, kenapa saya kemudian kami undangnya dari OSIS, kemudian yang sering buat kegiatan pramuka gitu ya, Pradana Putra dan Pradana Putri, dari modal politik ini yang sering memanfaatkan kan siswa gitu ya. Biasanya bukan karena masalah politik itu pemilu dan sebagainya, tidak, tapi yang memanfaatkan siswa, kita punya relasi dengan siapa sih yang akhirnya memudahkan kegiatan siswa gitu. Misalnya ada acara pramuka kita butuh ambulan. Wah, kalau nggak punya kontak, nggak punya kenalan kan kita susah. Nah, kita punya modal politik apa kan kayak gitu. Punya modal politik dengan lembaga apa saja, dengan siapa saja gitu. Jadi silahkan yang mau berpendapat, mau Indana, Tegar, Rahmat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bakat-bakat dan skill-skill di siswa-siswi SMA Negeri 1 Kesesi itu sudah cukup banyak, maupun dari akademik maupun non-akademik. Kita contoh saja kemarin di lomba non-akademik skill ada perwakilan anak dari SMA 1 Kesesi dari cabang olahraga taekwondo berhasil mengikuti lomba dan memenangkan event tersebut sampai ke tingkat provinsi. Itu dari non-akademik. Dari akademia sendiri, dari beberapa waktu yang lalu ada lomba puisi dan mendapatkan juara 3 di tingkat kabupaten. Mungkin itu adalah skill-skill atau bakat-bakat siswa-siswi SMA Negeri 1 Kesesi yang mungkin bisa dikembangkan lagi. Jadi seperti itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari aset yang dimiliki SMA Negeri 1 Kesesi itu saya ingin membicarakan yang modal politik. Seperti yang tadi Bu Aziza sampaikan, untuk misal pramuka mengadakan suatu event, suatu kegiatan seperti bantara atau laksana yang memang membutuhkan ambulan, itu kita bisa meminta tolong atau meminta bantuan kepada Saka Bakti Husada Pak Jais. Itu biasa kita mengontak beliau sebelum acara akan dilaksanakan, seperti itu. Untuk yang modal manusia itu banyak sekali potensi-potensi yang perlu dikembangkan lagi. Seperti dari pramuka sendiri itu kan ada Raimunas Nasional. Nah itu dari SMA Negeri 1 Kesesi alhamdulillah lolos seleksi. Itu kan bisa menjadi motivasi kepada teman-teman. Kita juga yang mengikuti kegiatan tersebut juga bisa meningkatkan potensi-potensi atau relasi di dalam kegiatan tersebut. Terima kasih. Ya, jadi akhirnya nemu juga gitu ya. Akhirnya nemu juga ternyata anak-anak kita juga banyak potensi, dan ternyata modal politik itu tidak hanya dimiliki oleh Bapak Ibu guru. Ternyata siswa-siswa pun, murid-murid pun bisa membangun relasi untuk mempermudah kegiatan mereka. Akhirnya mereka pun punya modal politik. Salah satunya adalah ketika kegiatan-kegiatan ternyata mereka kenal Pak Jais gitu ya, Saka Bakti Husada, yang akhirnya kalau kegiatan-kegiatan pramuka mereka pakainya ambulan dari Saka Bakti Husada. Bayangkan kalau kita nggak punya modal politik, ambulan sewa sehari berapa, kan gitu. Jadi itu juga merupakan modal kita. Modal yang belum tersentuh salah satunya adalah kalau modal finansial kita nggak bisa utek-utek ya, karena kita kan sekolah negeri ya, pendanaan kita hanya dari dana bos, dari BOP saja. Kita tidak bisa nemu dari yang lain, jadi ya modalnya cuma itu kalau finansial. Modal lingkungan, alam dan lain sebagainya, mungkin Mas Rizky dari TU gitu ya, ada nggak sih di lingkungan sekolah kita, kalau kita kan sudah punya uang banyak yang tadi disebutkan oleh Bu Rita, ada nggak sih kita punya sesuatu hal yang belum digarap, yang sebenarnya bisa kita olah menjadi sebuah program yang bagus? Kira-kira ada nggak sih yang belum digarap dan belum tersentuh gitu, Mas Rizky? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih. Untuk yang belum tersentuh, menurut saya untuk modal lingkungan nih, mungkin ini sih sebenarnya tentang itu aja, pengembangan dari kemarin kan baru kita kalau ini kantin sekolah nih, kantin sekolah itu kan kemarin ya ada perubahan dari yang lahan sebelumnya. Ya saya lihat di sini, selama saya di sini itu mohon maaf itu agak kurang bersih nih. Untuk sementara ini kan kemarin dibangun, alhamdulillah itu kemarin ada bangunan baru 8. Mungkin dari pengembangan itu mungkin dari anak-anak mungkin nanti untuk kedepannya gerbang itu tidak dibuka, sementara di dalam semua, dan sehingga untuk mengembangkan kantin sekolah itu lebih baik kayak gitu aja menurut saya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rizky. Jadi kita juga bisa dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Rizky, kita bisa mengembangkan program sekolah sehat, bisa mengembangkan sekolah adiwiyata juga ya. Kalau misalnya kantinnya di sekolah kan kita juga bisa meminimalisir penggunaan sampah plastik dan lain sebagainya, kan kita bisa meminimalisir itu ternyata. Kalau selama ini mungkin kita belum bisa mengontrol itu karena kantinnya masih terbatas, siswa-siswa masih banyak yang jajan di luar kan gitu ya. Jadi ternyata itu. Demikian tadi pemaparan diskusi pemetaan aset yang telah Ibu Azizah sampaikan. Kemudian
materi yang ke-6 yaitu diskusi mengaitkan program yang akan dilaksanakan atau yang sedang atau pernah dilaksanakan ya. Berarti yang akan dilaksanakan atau yang sedang dilaksanakan atau yang sudah atau pernah dilaksanakan. Mari kita diskusi bersama-sama, barangkali ada hal-hal yang bisa dikaitkan. Baik Bapak, Ibu dan juga anak-anakku, sebagai contoh ya, tadi Ibu Azizah telah menyampaikan ada beberapa program yang akan dilaksanakan. Salah satunya adalah pembuatan masjid sekolah. Alasannya adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan profil pelajar Pancasila ya. Perlu kita ketahui bahwa ada 6 profil pelajar Pancasila, yaitu salah satunya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, untuk mewujudkan salah satu dari 6 profil pelajar Pancasila adalah tersedianya tempat ibadah yang representatif untuk sekolah. Karena beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia itu kaitannya adalah akhlak beragama, kemudian akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, kepada alam, dan juga akhlak bernegara. Baik Bapak Ibu dan anak-anakku semua, perlu kita cermati ya, satu anak untuk beribadah itu kurang lebih itu membutuhkan setengah meter persegi ya. Dari lebar badan mungkin yang subur bisa setengah meter ya. Kemudian untuk sujud ke depan itu butuh 1 meter. Sehingga satu orang itu sebenarnya itu membutuhkan tempat ibadah yang luasnya adalah setengah meter persegi. Setengah meter persegi, 1 meter kali setengah, sehingga ketemunya adalah setengah meter persegi ya. Padahal yang kita miliki itu dengan musola depan dan musola belakang, kalau saya hitung luasnya itu baru 144 meter persegi. Kalau dibagi satu anak itu butuh setengah meter persegi, sehingga baru mengcover 288 siswa. Padahal siswa kita itu adalah 853 siswa ya, sehingga masih ada kekurangan space, yaitu 283 meter persegi. Itu baru kebutuhan untuk siswa saja, belum Bapak Ibu guru dan tenaga dari sekolah ya. Jadi untuk pemenuhan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, itu penyediaan tempat ibadah itu masih sangat kurang. Kalau kita bisa dikalikan, satu anak butuh setengah meter persegi, dikalikan jumlah siswa 853 siswa, sehingga ketemu 427 meter persegi lahan untuk tempat ibadah. Padahal kita tahu kita memiliki hanya 2 titik. Kalau saya ukur itu panjang lebarnya itu 8 kali 9 kali 2 berarti hanya 144 meter persegi. Nah, dengan berlatar belakang semacam itu ya, berarti sekolah mempunyai program jangka, bisa dibilang jangka pendek kalau sumber-sumber modal asetnya itu bisa maksimal, bisa berjalan rada sedang, maksudnya rada lama, bahkan mungkin bisa lama. Nah, maka dari itu dalam hari ini coba kita kaitkan program sekolah dengan latar belakang yang semacam itu, kemudian aset yang kita miliki itu seperti apa ya. Itu sebagai contoh dari kami. Oke,
Tadi rekan kami sudah menyampaikan modal aset yang ada di sekolah itu ada 7 ya. Salah satunya adalah modal manusia. Nah, kaitannya modal manusia dengan program sekolah itu kira-kira apa? Sebagai contoh, dalam pembangunan masjid ini ada kaitannya modal manusia dan juga finansial. Ini saling bersinggungan untuk kedua modal yang kita miliki. Ya. Dari segi finansial, dana sekolah itu bersumber dari BOS dan BOP itu tidak bisa digunakan untuk membangun tempat ibadah, walaupun itu digunakan di dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Sehingga modal finansial dari sekolah itu tidak bisa diudik-udik. Nah, sehingga untuk finansialnya dikaitkan dengan modal manusia. Apa saja di sana? Di sana ada Bapak Ibu guru. Kaitannya adalah barangkali Bapak Ibu guru TU ya mempunyai kelebihan rezeki, bisa sebagai tambahan untuk finansial di sana. Kemudian dari wali murid, barangkali ada yang berkemampuan pendapatan lebih ya, bisa untuk membantu di sana, dan juga alumni-alumni itu. Jadi dari modal manusia dan finansial bisa dikaitkan, karena finansial dari sekolah itu tidak boleh untuk membangun itu, sehingga kita kaitkan dengan modal manusia yang ada di sekolah kita. Syukur-syukur komite juga bisa menyumbang. Dan ini juga ada kaitannya dengan modal sosial. Modal sosial itu bisa kerjasama dengan lembaga-lembaga, yaitu Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional. Itu di sana ada juga pos-pos untuk pendirian tempat ibadah. Nah, itu bisa dikaitkan untuk program sekolah, unsur modal sosial. Kita bisa mengajak kerjasama atau meminta bantuan dari Basnas untuk menyumbang sehingga program itu bisa berjalan. Modal sosial yang lainnya adalah kita bisa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta yang ada di sekitar kita, ya, atau para UMKM yang sudah sukses, ya, itu bisa mengambil dari program CSR-nya beliau-beliau. CSR-nya bisa kita rangkul sehingga bisa dimasukkan ke program sekolah, yaitu program masjid. Nah, untuk program untuk modal politik, ya, walaupun toh di sini itu tidak dikaitkan kepada salah satu parpol atau apa, kebetulan di sini juga ada tokoh masyarakat dan juga beliau anggota dewan. Anggota dewannya juga kebetulan Komisi 4 yang membidangi dunia pendidikan, walaupun tingkatnya di kabupaten, kita tingkatnya dalam provinsi, akan tapi itu bisa digandeng ya, dalam rangka program sekolah pembuatan masjid ini itu bisa berjalan dengan lancar. Itu juga bisa dikaitkan. Kemudian alasannya sekolah itu mendirikan masjid itu juga ada unsur modal agama dan budaya ya. Karena kesesi itu saya pandang adalah agamis ya. Tadi telah disampaikan ada beberapa ormas-ormas yang ada. Jadi semisalnya kita itu telah memiliki tempat ibadah yang bagus, selain digunakan untuk siswa dan Bapak Ibu guru sekolah ya, bisa kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, baik Muhammadiyah, NU, kemudian Mifaiyah dan sebagainya. Kemudian untuk modal fisik itu adalah yang dimiliki sekolah itu adalah lahan. Lahan itu milik Pemprov ya. Walaupun toh hanya kecil, asalkan di sana itu kita desain sedemikian rupa sehingga nanti mudah-mudahan hasil dari program pembuatan masjid ini itu paling tidak menambahi
ruang yang lebih untuk beribadah. Yang awalnya tadi hanya mampu mencakup 288 siswa. Seandainya program ini berhasil, walaupun saya yakin itu juga belum memenuhi 100% satu anak setengah meter persegi, akan tetapi bisa menambahi ruang untuk beribadah. Itu salah satu kaitannya program sekolah yang bisa dikaitkan dengan modal-modal yang telah dimiliki. Kira-kira ada enggak dari program-program siswa yang bisa dikaitkan dengan modal-modal seperti ini? Apa kira-kira Mbak Indana dan mas-mas yang lain? Kalau tidak, ya monggo Mbak Indana. Atau kita pancing ya? Iya. Oh iya, barangkali ada usulan program yang belum direncanakan baru akan, tidak apa-apa. Karena sesuai dengan tujuan diskusi pada siang hari ini adalah seandainya program ini itu benar-benar berpihak kepada murid, ya, dan juga mendukung profil pelajar Pancasila. Jadi nanti kesimpulan ini itu bisa dijadikan sebagai rekomendasi untuk kita sampaikan kepada stakeholder yang lain. Ya. Oke, monggo dari Bapak Urip selaku tokoh masyarakat ada hal yang ingin disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini untuk yang kedua kalinya kami dari perwakilan masyarakat ya. Karena kebetulan anak kami ada yang sekolah di sini Pak. Ya. Dulu kakaknya, ini adiknya di sini. Ini yang SMP juga katanya mau ke sini lagi Pak, karena melihat program-program SMA jadi sangat luar biasa. Ya, ya ada beberapa yang ingin kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Sabto tentang program di sekolah yang mungkin akan dilaksanakan, yaitu tentang pembangunan musola. Iya. Kami selaku dari masyarakat ya optimis Pak, artinya insya Allah nanti jadi. Karena apa? Kita punya modal banyak, modal manusia. Kita punya berapa siswa di sini? Misalnya 800. Kita kan punya orang tua sekitar 800. Ya. Nah itu kalau pas ada rapotan, itu kan mudah. Finansial artinya bisa menyumbang berapa seikhlasnya. Itu bisa masuk ke dana buat pengembangan atau pembangunan musola. Salah satunya itu. Yang lain masih banyak lagi rekanan barangkali untuk Bapak Ibu guru, modal manusia itu kan punya teman-teman yang mungkin pejabat atau dewan dan lain itu juga bisa jadi modal untuk nanti membantu dalam rangka mencari dana pembangunan musola. Jumlah siswa sekian, yang bawa motor berapa? Mungkin separuh lebih. Nah, ini yang jadi kendala adalah tempat parkir. Ya, ini tempat parkir itu kalau semuanya itu di dalam tidak nampung, sehingga kolam ikan yang sudah bagus, rindang untuk tempat parkir sementara. Mungkin halaman kelas yang sudah ditanami tanaman hijau-hijau ya, sesuai dengan arahan dari Adiliata, ternyata untuk tempat parkir, sehingga dipandang itu kurang indah, kurang itu. Nah ini perlu dipikirkan oleh pihak sekolah. Bagaimana solusinya biar tempat parkir itu teratasi? Nah ini kami selaku orang tua barangkali ada masukan ya. Kalau diterima syukur, enggak ya tidak apa-apa. Jadi kita bisa bekerja sama dengan masyarakat. Artinya di SMA siswa yang bawa motor itu ada berapa? Misalnya ada 400. Kemudian parkiran di SMA Keses itu menampungnya berapa? 200 misalnya. Berarti kan hanya separuh. Yang 200 misalnya itu nanti bagaimana solusinya? Itu bisa parkir di luar. Atau ada teknis yang lain, mungkin untuk siswa yang sudah punya SIM itu bisa parkir di dalam, yang belum di luar. Atau nanti model per kelas atau di rolling bisa 1 minggu kelas 10, 1 minggu kelas 11, atau pokoknya teknisnya banyak sekali. Yang jelas bagaimana kondisi di SMA Keses itu
terutama yang di belakang itu tidak terganggu oleh tempat parkir itu. Ini ada usul juga, barangkali ini mungkin bisa menambah finansial dari Bapak Ibu guru. Mungkin Bapak guru ada yang kerjasama dengan pihak luar yang punya tanah, kemudian sewa, akhirnya nanti bagi hasil juga bisa barangkali. Saya rasa itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Urip selaku masyarakat yang memberi masukan bahwa program-program kesesi SMA kesesi yang telah berjalan, alhamdulillah Pak, terima kasih Pak. Ya. Kemudian masukannya lagi adalah program berparkiran. Selagi program itu berpihak kepada murid, dalam hal ini tadi yang telah disampaikan bahwa lahan SMA kesesi itu adalah begini adanya. Kemudian di sisi lain ada program adiwiyata perlu penataan, ya, yang berimbas akan ada pengurangan space untuk perparkiran. Akan tetapi seandainya itu memang program berpihak pada murid, ya, walaupun mungkin di sisi lain iya ya, ada beberapa murid yang tidak bisa parkir di sekolah, tetapi masih banyak murid yang menginginkan akan keindahan sekolah. Tadi di samping beliau menyampaikan programnya perparkiran, beliau juga sudah memunculkan cara atau ide untuk melaksanakan program tersebut. Terima kasih Pak, nanti akan kami berdiskusi secara intens, ya. Berdiskusi intens yaitu dengan murid, kemudian dengan perwakilan orang tua yaitu komite, dan juga Bapak Ibu guru dan TU, ya, untuk merencanakan, karena program di situ itu adalah kita akan melibatkan banyak unsur, ya. Orang tua harus tahu, semisalnya sekolah membatasi perparkiran yang bisa masuk di sekolah. Sebagai contoh misalkan yang sudah punya SIM saja, atau yang kelas 12 saja. Sehingga untuk wali murid yang kelas 10 dan kelas 11, atau wali murid yang kebetulan anaknya bawa motor belum punya SIM, beliau tahu, ya, bahwa aturan sekolah adalah berparkir di luar karena tidak memenuhi kriteria tersebut. Nah, kemudian kepada warga sekitar, kita bisa menggandeng yang punya lahan di sekitar SMA, ya, ada prospek bagus, ya, di sisi lain membantu space sekolah untuk perparkiran, tapi di situ ada pendapatan bagus untuk membuat parkiran umum, dengan catatan harus sinergi dengan sekolah. Misalkan pemilik parkir harus mengamankan kendaraan dari murid-murid SMA 1 Kesesi, ya, baik helm maupun aksesoris motor yang lain akan kehilangan. Kemudian harus bersinergi juga dengan tata tertib sekolah. Di jam-jam pelajaran, pihak perparkiran harus mau menegur atau menyampaikan kepada sekolah jika itu terjadi, harus mau menegur kepada murid SMA Kesesi yang pas jam pelajaran nongkrong di parkiran tersebut. Semacam itu harus dikolaborasikan kepada banyak unsur di sekolah. Itu mungkin ya Pak Urip. Terima kasih atas masukannya. Itu pun sudah menjadi wacana kita akan penataan lingkungan sekolah yang selama ini kita lihat parkiran di mana-mana sehingga mengganggu ruang hijau untuk siswa-siswa yang lain.
Mungkin itu saja sesi yang ke berapa ini? Sesi yang ke-6 yaitu diskusi mengaitkan program yang akan dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan ya, atau yang sedang dilaksanakan. Kita selalu dikaitkan dengan aset yang ada di sekolah kita. Terima kasih. Selanjutnya acara yang ke-7 yaitu penutup. Mari kita tutup dengan bacaan doa penutup majelis ya. Subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya selaku pembawa acara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya seandainya ada salah-salah kata, salah-salah ucap, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.